Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku, host kesayangan kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen memori. Ini adalah bagian kedua, jadi pastikan kalian sudah menonton bagian pertamanya ya, jika ada. Topik hari ini sangatlah penting dalam memahami bagaimana sistem mengatur dan menggunakan memori komputer secara efisien. Dalam video ini kita akan fokus pada manajemen memori, pada sistem monoprogramming dan multiprogramming, serta berbagai teknik alokasi memori yang digunakan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep dasar monoprogramming maupun multiprogramming, serta menjelaskan cara kerja alokasi memori pada kedua sistem tersebut, dan membedakan berbagai metode alokasi seperti partisi statis, dinamis, paging, dan segmentasi. Yuk kita mulai! Oke, yang pertama-tama kita akan membahas manajemen memori pada sistem monoprogramming. Apa itu monoprogramming sih? Sederhananya, sistem monoprogramming adalah sistem di mana komputer hanya mengizinkan satu program atau satu pengguna untuk berjalan pada satu waktu. Jadi tidak ada multitasking di sini. Ingat ya. Dan dalam sistem seperti ini, semua sumber daya komputer termasuk memori sepenuhnya dikuasai oleh proses yang sedang berjalan. Proses tersebut memegang kendali penuh atas mesin. Nah, apa saja sih ciri-ciri utama dari manajemen memori ini? Pada monoprogramming ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah hanya ada satu proses yang berjalan pada satu waktu, tidak ada proses lain yang bisa mengganggu. Dan yang kedua, proses tunggal ini menggunakan seluruh memori yang tersedia, tidak ada pembagian memori dengan proses lain. Dan yang terakhir, pengguna memuat program ke seluruh memori, biasanya dari disk atau tape. Program ini kemudian mengambil alih kendali seluruh mesin. Karena hanya ada satu proses dan proses ini menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori pada sistem monoprogramming dilakukan secara berurutan. Artinya, program ditempatkan di memori secara berurutan tanpa celah atau fragmentasi yang kompleks. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana alokasi memori dilakukan pada sistem monoprogramming. Pada dasarnya, seluruh area yang tidak digunakan pada sistem operasi dan device driver akan dialokasikan untuk proses pengguna. Jadi, program yang sedang kalian jalankan akan menempati sebagian besar memori. Namun, ada beberapa kemungkinan konfigurasi ruang alamat memori fisik dalam monoprogramming ini terganggu pada bagaimana sistem operasi itu sendiri disimpan. Konfigurasi pertama, sistem operasi dan proses aplikasi pengguna berbagi pakai kapasitas RAM. Keduanya berada dalam RAM yang sama. Konfigurasi kedua, sistem operasi disimpan di ROM atau yang biasanya dikenal dengan read only memory. ROM adalah jenis memori yang bisa dibaca sehingga sistem operasi tidak bisa diubah oleh program pengguna. Sedangkan proses aplikasi penggunanya disimpan di RAM. Dan konfigurasi yang terakhir adalah sistem operasi disimpan di ROM, tetapi RAM digunakan untuk menyimpan program, aplikasi dan juga bagian lain dari sistem operasi yang mungkin perlu diubah atau diakses lebih cepat. Hal penting lainnya dalam manajemen memori adalah proteksi memori. Mengapa sih proteksi memori ini penting? Dalam sistem monoprogramming, kode instruksi dan data dari sistem operasi harus dilindungi dari akses langsung atau modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Kita tidak inginkan program pengguna secara tidak sengaja atau sengaja merusak sistem operasi, bukan? Salah satu cara untuk melakukan proteksi ini adalah dengan membagi peletakan alamat memori. Biasanya rutin sistem operasi diletakkan pada alamat memori bagian atas, sedangkan proses pengguna diletakkan pada alamat memori bagian bawah. Proteksi ini seringkali dilakukan dengan bantuan dua buah register, yaitu register relokasi dan register pembatas atau limit register.
Register pembatas berisi jangkauan ruang alamat logika yang boleh diakses oleh proses aplikasi pengguna. Ini seperti pagar yang membatasi area kerja program. Jika alamat logika yang diakses oleh program melebihi nilai yang ada dalam register pembatas, maka akan dibangkitkan sinyal interrupt yang disebut addressing error interrupt. Ini seperti alarm yang memberitahu sistem operasi bahwa ada program yang mencoba mengakses area memori yang tidak seharusnya diakses. Setelah itu, akses ke bagian memori sistem operasi juga dicegah dengan mekanisme relokasi register. Relokasi ini berisi alamat fisik awal dari proses pengguna. Saat program pengguna mengakses memori, alamat logika yang dihasilkan akan ditambahkan ke nilai ke dalam register relokasi untuk mendapatkan alamat fisik yang sebenarnya. Proses ini disebut transisi alamat. Dengan cara ini, alamat fisik yang dihasilkan tidak akan pernah mengarah ke bagian memori yang ditempati oleh sistem operasi. Oke, setelah memahami monoprogramming, sekarang kita akan beralih ke sistem yang lebih kompleks, yaitu adalah multiprogramming. Multiprogramming adalah teknik di mana beberapa proses berada di memori utama pada saat bersamaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengguna CPU. Nah, apa saja sih karakteristik manajemen memori pada sistem multiprogramming? Yang pertama, terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama. Jadi memori tidak hanya diisi oleh satu program saja, tetapi oleh beberapa program sekaligus. Dan yang kedua, image proses dari program, yaitu representasi program di memori, dapat dimuat seluruhnya atau sebagian ke memori utama. Tidak harus semuanya dimuat sekaligus. Dan yang ketiga, alokasi memori utama ke proses dapat dilakukan secara berurutan, dengan kata lain continuous, atau tidak berurutan, dengan kata lain non-continuous. Ini memberikan fleksibilitas dalam menempatkan program di memori. Yang keempat, dimungkinkan seluruh atau sebagian image proses berpindah lokasi memori utama selama eksekusi ini disebut relokasi dinamis. Dan yang kelima, dimungkinkan suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses. Ini disebut memory sharing ya, dan berguna untuk program-program yang menggunakan library atau data yang sama. Dalam sistem multiprogramming, ada beberapa cara untuk mengalokasikan memori. Secara umum, metode-metode ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama: alokasi berurutan, continuous, dan alokasi tidak berurutan atau non-continuous. Pada alokasi berurutan, setiap proses ditempatkan dalam satu blok memori yang bersebelahan, seperti menempatkan buku-buku di rak secara berurutan. Sedangkan pada alokasi tidak berurutan, bagian-bagian dari suatu proses dapat ditempatkan di bagian-bagian memori yang terpisah, seperti menempatkan potong-potongan puzzle di tempat yang berbeda. Mari kita lihat lebih detail jenis-jenis alokasi ini. Alokasi berurutan meliputi partisi statis, partisi dinamis, dan sistem body. Sementara itu, alokasi tidak berurutan meliputi pegging, semek, extension, dan kombinasi dari keduanya. Pertama, kita akan membahas alokasi berurutan dengan partisi statis. Dalam metode ini, memori akan dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang sama. Setiap partisi dapat menampung satu proses, jadi satu proses hanya menampung satu partisi. Ketika sebuah proses selesai dieksekusi, partisi yang ditempatinya itu akan kosong dan dapat digunakan oleh proses lain. Untuk mengelola partisi-partisi ini, sistem operasi perlu menyimpan informasi mengenai partisi yang kosong dan siap untuk dialokasikan. Model alokasinya itu berurutan dengan partisi statis dapat dikategorikan berdasarkan ukuran partisinya. Misalnya, semua partisi memiliki ukuran yang sama, maka disebut partisi statis berukuran sama. Kalau partisinya
itu berbeda, maka disebut partisi statis yang berukuran berbeda juga. Namun, partisi statis ini memiliki beberapa kelemahan loh. Jika ada proses yang ukurannya lebih besar dari ukuran partisi, maka proses tersebut tidak dapat dialokasikan. Untuk mengatasi hal ini, kita membutuhkan teknik overlay, yaitu teknik pemrograman yang membagi program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dimuat di partisi yang lebih kecil. Selain itu, jika ukuran proses lebih kecil dari ukuran partisi, maka akan terjadi fragmentasi internal. Ini artinya ada sisa ruang dalam partisi yang tidak terpakai. Partisi statis yang berukuran beda merupakan solusi untuk meminimalkan fragmentasi internal. Pengalokasian memori pada partisi statis berukuran beda dapat dilakukan dengan dua strategi. Yang pertama adalah menggunakan satu antrian untuk setiap partisi. Proses-proses diantrikan pada partisi dengan ukuran terkecil yang bisa memuat proses tersebut. Namun, strategi ini dapat menyebabkan antrian yang panjang pada partisi-partisi kecil lainnya. Strategi yang kedua adalah menggunakan satu antrian untuk seluruh partisi. Semua proses yang berada dalam satu antrian dan proses dialokasikan ke partisi terkecil yang tersedia, yang bisa memuat proses tersebut pada saat dijadwalkan. Namun, strategi ini dapat menyebabkan proses kecil dialokasikan ke partisi besar yang tersisa, sehingga membuang-buang ruang memori. Selanjutnya, kita akan membahas alokasi berurutan dengan partisi dinamis. Metode ini berbeda dengan partisi statis dalam beberapa hal. Pada kondisi awal, memori utama tidak dibagi-bagi menjadi partisi-partisi. Memori dianggap sebagai satu ruang kosong yang besar. Pemartisian memori dilakukan pada saat image proses akan disalin ke memori utama. Jadi, partisi dibuat sesuai kebutuhan. Ukuran partisi yang dialokasikan akan disesuaikan dengan ukuran image proses. Dengan demikian, tidak ada fragmentasi internal seperti pada partisi statis. Partisi akan dibebaskan jika program sudah selesai dieksekusi. Partisi yang dibebaskan ini bisa digunakan oleh proses lain. Namun, partisi dinamis membutuhkan pengolahan informasi yang lebih kompleks mengenai area memori utama yang masih kosong dan dapat dialokasikan ke proses. Pengalokasian memori pada partisi dinamis dilakukan dengan mencari hole. Hole adalah suatu ruang memori utama kosong yang cukup besar untuk menampung image proses. Namun, hole sisa kadang berukuran terlalu kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk proses lain. Ini disebut fragmentasi eksternal. Salah satu solusi untuk meminimal fragmentasi eksternal adalah memory compaction. Memory compaction adalah teknik menggeser image proses yang ada di memori sehingga hole-hole kecil tergabung menjadi satu hole besar yang dapat digunakan. Namun, partisi dinamis juga memiliki kelemahan lain. Proses alokasi dan dealokasi memori menjadi lebih rumit dibandingkan partisi statis. Perlu pengolahan informasi yang efisien mengenai area memori yang masih kosong. Ada dua metode untuk melakukan ini, yaitu petabit, bitmap, dan linked list. Petabit adalah area memori khusus yang mencatat seluruh area kosong pada memori utama menggunakan nilai 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan alamat memori yang masih kosong, sedangkan nilai 1 menunjukkan alamat memori yang sudah terisi. Linked list adalah metode di mana informasi mengenai hole dicatat di hole itu sendiri dalam bentuk rantai pointer. Untuk menentukan hole mana yang akan dialokasikan ke suatu proses diperlukan algoritma. Ada beberapa algoritma yang umum digunakan. Di antara lainnya adalah yang pertama adalah algoritma base fit. Algoritma ini mencari hole kosong yang paling kecil yang dapat menampung image proses. Kelebihannya adalah dapat meminimalkan fragmentasi eksternal.
Namun, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari hole yang tepat. Yang kedua adalah algoritma first fit. Algoritma ini mencari hole kosong dari alamat awal memori sampai menemukan blok pertama yang dapat menampung image proses tersebut. Kelebihannya adalah sederhana dan cepat, namun juga ada kekurangannya, adalah dapat menghasilkan fragmentasi eksternal yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah next fit. Algoritma ini mirip dengan first fit loh, tetapi pencarian hole kosong dilakukan dengan alamat terakhir kali alokasi ini dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan alokasi memori secara merata. Dan yang terakhir adalah algoritma worst fit. Algoritma ini mencari hole kosong yang paling besar. Tujuannya adalah agar hole yang dihasilkan masih cukup besar untuk digunakan oleh proses lain. Namun, algoritma ini cenderung menghasilkan fragmentasi eksternal yang besar juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas alokasi berurut dengan sistem Buddy. Sistem Buddy ini merupakan variasi dalam pemartisian dinamis. Ciri-khasnya sistem Buddy adalah ukurannya partisinya selalu sebesar 2 pangkat n, contohnya 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan seterusnya. Alokasi memori pada sistem Buddy dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama menentukan ukuran partisi. Ukuran partisi yang dipilih adalah ukuran bilangan pangkat 2 terkecil yang dapat menampung image proses. Misalnya, jika ukuran image proses adalah 12 KB, maka ukuran partisi yang dipilih adalah 16 KB. Yang kedua, pengalokasiannya. Sistem mencari hole yang ukurannya sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Jika tidak ada hole yang tepat, sistem mencari hole yang ukuran paling mendekati dan memecahnya sesuai aturan bilangan pangkat 2. Misalnya, jika hole yang kosong berukuran 64 KB dan kita membutuhkan 16 KB, maka hole tersebut akan dipecah menjadi 2 partisi, yaitu 32 KB. Dan salah satu partisi 32 KB tersebut dipecah lagi menjadi 2 partisi, yaitu 16 KB. Sekarang kita akan beralih ke lokasi tidak berurut. Pada model alokasi ini, bagian-bagian dari image proses dapat diletakkan secara terpisah di memori utama. Salah satu teknik alokasi tidak berurut paling umum adalah paging. Dalam sistem paging, ruang alamat logika, yaitu alamat yang dihasilkan oleh CPU, dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Sementara itu, memori fisik dipartisi secara statis menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama pula yang disebut frame. Paging tidak menyebabkan fragmentasi eksternal, tetapi dapat menyebabkan fragmentasi internal. Fragmentasi internal terjadi ketika ukuran page tidak pas dengan ukuran yang disimpan di dalamnya, sehingga ada sebagian frame yang tidak terpakai. Konsep dasar paging adalah seperti begini. Memori utama dibagi menjadi frame-frame kecil berukuran sama, dan setiap frame diberi nomor dengan referensi. Ruang dalam logika proses dibagi menjadi page-page yang ukurannya sama dengan ukuran frame. Saat proses dijalankan atau loading time, page-page dari image proses diletakkan pada frame-frame kosong di memori, dan informasi pemetaan antara page dan frame dicatat dalam sebuah tabel yang disebut page table. Paging juga menyediakan mekanisme proteksi memori loh. Yang pertama adalah proteksi memori yang berfungsi untuk menghindari pengaksesan memori secara ilegal. Misalnya, pengaksesan bagian memori yang sudah ditempati oleh proses lain. Dan yang kedua, proteksi frame dilakukan dengan menambahkan bit proteksi untuk setiap entry di page table. Bit proteksi ini dapat digunakan untuk menandai apakah satu page boleh dibaca, ditulis, atau dieksekusi. Paging juga memungkinkan memory sharing. Memory sharing bertujuan untuk menghemat penggunaan kapasitas memori. Jika ada 2 atau lebih proses yang memiliki bagian kode instruksi atau data yang sama,
maka bagian tersebut dapat digunakan bersama dan cukup diletakkan sekali saja di frame memori. Masing-masing proses akan mengacu ke frame yang sama pada page table-nya. Teknik alokasi tidak berurutan lainnya adalah segmentation. Segmentation mirip dengan paging, tetapi berbeda dalam cara memori dibagi. Segmentation menggunakan sistem partisi dinamis. Pada pengalamatan logika, image proses dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Pembagian segmen biasanya mengikuti struktur logika program yang biasanya ditentukan oleh compiler. Contohnya, segmen antara lain main program, stack, routine, atau fungsi atau prosedur, dan simbol tabel. Partisi memori utama terjadi pada saat alokasi dan ukurannya sesuai dengan ukuran segmen program yang dialokasikan. Konsep alokasi memori pada segmentation adalah sebagai berikut. Yang pertama, image proses dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tidak harus sama. Yang kedua, segmen-segmen image proses dialokasikan ke tempat-tempat kosong di memori utama, dan informasi alokasi ini dicatat dalam sebuah tabel yang disebut segment table. Yang ketiga, segmen table berisi informasi mengenai setiap segmen, yaitu nilai limit atau panjang segmen dan nilai base atau alamat awal bagian memori yang dialokasikan untuk segmen tersebut. Segmentation juga menyediakan mekanisme proteksi memori. Proteksi memori pada segmentation dilakukan dengan membandingkan nilai segmen yang ada di pengalamatan logika dengan nilai limit yang ada di segmen table. Jika segmen yang ada di pengalamatan logika lebih besar daripada nilai limit yang ada di segmen table, maka terjadi usaha pengaksesan lokasi di luar area segmen program tersebut. Hal ini akan memicu terjadinya trap. Seperti paging, segmentation juga memungkinkan memory sharing. Sharing segmen antara dua atau lebih proses dapat dilakukan dengan mencatat lokasi alokasi segmen tersebut ke tabel segmen masing-masing proses. Baiklah, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah membahas manajemen memori pada sistem monoprogramming dan multiprogramming. Pada sistem monoprogramming, hanya satu proses yang berjalan pada satu waktu, dan alokasi memori dilakukan secara berurutan. Pada sistem multiprogramming, beberapa proses dapat berada di memori bersamaan, dan alokasi memori dapat dilakukan secara berurut atau tidak berurut. Metode alokasi berurut meliputi partisi statis, partisi dinamis, dan sistem body. Metode alokasi tidak berurut meliputi paging dan segmentation. Setiap metode alokasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, maupun subscribe jika kalian ingin channel ini lebih berkembang dan mengetahui tentang sistem operasi lainnya. Aku, Muhammad Ilham Ardiansyah, sebagai host tercinta kalian, pamit undur diri. Dadah!